A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, rekan-rekan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan dan tentunya bisa melaksanakan kegiatan kita dengan penuh hikmah dan kesehatan. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada akad wakalah dan kafalah. Akad wakalah, dari kata-kata wakalah tentunya kita bicara perwakilan ya. Terus yang kedua akad kafalah yaitu kafil atau doman, penjaminan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini adalah hoten yang akan kita pelajari atau kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kita bicara definisi syarat dan rukun, terus kita bicara jenis akadnya, terus isu-isu terkait. Nanti ada fatwa DSN di situ dan juga aplikasi fatwa dalam keuangan kontemporer. Rekan-rekan sekalian, ikhwani fillah, maka kita mendefinisikan dulu akad wakalah. Jadi hal yang penting untuk kita definisikan dulu. Apa sih akad wakalah itu? Maka secara bahasa wakalah itu maknanya adalah al-hifdhu atau penjagaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka di situ artinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik wakil, itu adalah penjaga. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan dialah maha yang nikmal wakil, sebaik-baik penjagaan. Ulama Hanafi mendefinisikan apa? Pendelegasian seorang kepada orang lain untuk bertindak sebagaimana dirinya dalam tindakan yang diperbolehkan dan diketahui, yaitu melimpahkan tindakan dan penjagaan kepada wakil. Jadi dalam mazhab Hanafiyah menyatakan wakalah itu adalah pendelegasian, ya, artinya meminta orang untuk melakukan sesuatu, terus bertindak sebagaimana dirinya dan tindakan yang diperbolehkan diketahui. Artinya tindakannya itu ya harus diketahui, diperbolehkan, yaitu melimpahkan tindakan dan penjagaan kepada wakil. Tindakan hukum ini mencakup, dari situ ada tindakan ya, ada melimpahkan tindakan. Tindakan ini juga mencakup tindakan hukum, yang mana tindakan hukum itu mencakup bahwa pembelajaran terhadap harta seperti jual beli. Jadi perwakilan dalam jual beli juga boleh. Hal ini yang secara syara bisa diwakilkan. Dia menggunakan an-niyabah. Seperti juga memberikan izin kepada orang lain untuk masuk rumahnya dan lain-lainnya. Itu juga diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'iyah menyatakan, maka apa itu wakalah? Adalah pendelegasian kepada orang untuk melakukan suatu tindakan atas harta atau perbuatan yang diizinkan oleh pendelegasi. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah ini didefinisikan yaitu meminta orang atau menyuruh orang untuk menjadi wakilnya melakukan suatu tindakan atas apa? Atas dua hal. Baik dia sifatnya ain atau harta, yang kedua pada sifatnya adalah pendelegasian untuk perbuatan. Bentuknya adalah amal. Pengikatan dari wakalah adalah hidup. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah, pengikat dari akad wakalah ini adalah hidup. Jadi kalau meninggal ya udah selesai. Yang membedakan dengan wasiat. Kalau wasiat itu artinya apa? Setelah meninggal dulu. Jadi kalau wasiat ya artinya dilaksanakan setelah orang pemberi wasiat itu meninggal. Tapi kalau wakalah tidak, orang yang memberikan delegasi masih hidup, seperti itu. Apa sih legalitas akad wakalah itu, rekan-rekan sekalian? Sebenarnya banyak di beberapa keterangan surat ya, seperti halnya kita sebutkan ini ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 19. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu ma labistum fab'atsu ahadakum biwarikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Ini di antara beberapa keterangan ulama, ayat ini adalah ayat tengahnya dalam Al-Qur'an. Ini kalau dalam cetakan Indonesia ini ada gambarnya khusus atau ada warna khusus di kalimat walyatalattaf. Oke, tapi kita tidak bahas itu. Di sini disebutkan, dibilang fab'atsu ahadakum biwarikum hadhihi ilal Madinah. Fab'atsu, utuskanlah siapa ahadakum di antara kalian, di antara Ashabul Kahfi ini ya di antaranya, biwarikikum hadhi. Warik di sini artinya uang. Hadhihi yaitu warik ini yaitu uang ini. Ilal Madinah, ke kota. Ya, mereka ingin membeli barang, membeli sesuatu makanan ketika itu.
Fayang dari azkar ta'am falyatikum birizqin minhu walitalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Ini disebutkan seperti itu. Terus yang kedua, surat An-Nisa artinya di sini ada pendelegasian, mewakilkan seseorang untuk melakukan tindakan sebagaimana dirinya. Surat An-Nisa ayat 35 disebutkan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ini kasusnya terkait tentang kalau ada perselisihan antara suami istri. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian takut shiqaq, terjadi perpecahan, perselisihan bainihima, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka kirimkanlah hakim dari pihak laki-laki, wa hakam min ahal, dan delegasi dari pihak perempuan. Jadi artinya di sini perwakilan untuk melakukan sesuatu, jelas. Sedangkan hadis ini banyak sebenarnya, tapi disebutkan di sini dan beberapa konteks saja. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Su'ad li akhdhi zakah. Ini Rasulullah SAW mengutus Su'ad untuk mengambil zakat. Wa minha tawqiluhu sallallahu alaihi wasallam Umar bin Umayyah ad-Damiri fi nikahi Ummu Habibah. Ini juga Rasulullah meminta perwakilan tawqiluhu kepada Umar ibn Umayyah ad-Damiri dalam nikahnya kepada siapa? Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Juga tauqilu Aba Rafi', yaitu mewakilkan kepada Aba Rafi' qubulu nikah, yaitu menerima nikahnya Maimunah binti Haris. Jadi memang terjadi ya seperti itu. Nah, rukun wakalah, sebagaimana kita ketahui dalam mazhab Hanafiyah selalu dalam posisi konsisten, yaitu satu, ijab qabul saja. Di mana ijab qabul ini dilakukan ijab oleh muwakil sebagai asil. Seperti perkataan saya menunjukmu untuk menjadi agen, artinya prinsipal ya, menjadi muwakil, orang yang mewakilkan, atau saya izinkan kamu untuk melakukan ini dan sebagainya. Dan qabul dari wakil, saya bersedia akan menerimanya, dan tidak dipersyaratkan untuk lafaz atau perkataan dalam qabul cukup dengan memulai tindakan, tidak, maka artinya ya diterima, harus diterima gitu. Diperbolehkan secara sepakat, qabul secara langsung atau ditunda, itu boleh dalam mazhabnya Hanafiyah. Sedangkan jumhur kita tahu jelas akan didefinisikan secara rinci, yaitu 4 rukun wakalah. Pertama adalah muwakil, yaitu prinsipal, orang yang mewakilkan. Yang kedua wakil, yaitu agen, orang yang menjadi wakilnya. Yang ketiga muwakkal fih, yaitu objek yang diwakilkan, baik bisa berupa barang atau tindakan. Yang terakhir, yang keempat adalah sighah, yaitu ijab qabulnya. Menurut mazhab Hanabilah, yaitu memperbolehkan bentuk wakalah otomatis atau berputar, ad-dauriyah. Jadi berputar terus. Seperti saya mendelegasikan kamu sebagai agen saya, apabila agensi kamu telah habis atau selesai untuk berapa alasan, maka otomatis saya mendelegasikan kamu untuk menjadi agen saya lagi. Nah, ini diperbolehkan dalam mazhab Hanabilah. Jadi dauriyah. Jadi muter terus otomatis. Tapi juga boleh untuk pembatalan secara otomatis. Ini menurut mazhab Hanabilah. Nah, syarat wakalah bagaimana, rekan-rekan sekalian? Maka kita ketahui di sini sebagaimana jual beli ya. Artinya kedua belah pihak yang menjadi wakil dan juga menjadi muwakil itu harus dalam posisi seperti jual beli. Pertama adalah mumayyiz, berakal dan sebagainya, baligh dan sebagainya. Saat muwakil yang khusus itu apa? Harus menjadi pemilik penuh. Artinya barangnya itu dimiliki penuh oleh muwakil, orang yang mewakilkan. Syarat wakil maka berakal penuh dalam transaksi sebagaimana jual beli ya. Terus syarat muwakkal fi, bagaimana syaratnya? Objek yang diwakilkan atau ya objek benda dan perbuatannya. Pertama harus benda atau bersifat mubah secara syarak. Artinya kalau dia sifatnya benda, maka benda ini adalah mubah secara syarak. Yang kedua, objek yang diwakilkan harus milik penuh prinsipal. Ya, tadi artinya ya harus milik penuh, tidak boleh tidak milik penuh. Yang ketiga, objek harus diketahui agar tidak menjadi gharar. Menurut mazhab Syafi'iyah, ya artinya harus diketahui objeknya agar tidak terjadi namanya gharar, ketidakjelasan atau ketidakpastian. Yang keempat, tidak diperbolehkan objek sewa meminta untuk pinjam kepada orang kecuali dengan risalah. Misalnya gini, tidak boleh tindakan perwakilan itu apa? Untuk minjem. Jadi kamu jadi wakil saya, tolong pinjam kepada dia. Tidak boleh. Kecuali kalau apa? Meminta bantuan untuk mengirimkan surat, risalah. Jadi artinya yang berhutang ya adalah dia si muwakil, tidak wakil. Ini terjadi kerancuan nanti. Siapa yang berhutang sebenarnya? Nah, ini yang menjadi repot. Yang kelima, harus dapat diwakilkan secara sah menurut syarak. Misalkan sholat, puasa, sumpah, dan lain-lain.
Ini kalau misalkan sholat ya tidak bisa diwakilkan, puasa tidak bisa, sumpah tidak bisa. Ini karena secara syarak ya sholat tidak bisa diwakilkan, puasa tidak bisa diwakilkan. Jumhur memperbolehkan wakil untuk ibadah maliyah seperti zakat, kafarat, nadar, infak, haji, umroh bagi yang meninggal dan lemah. Ini boleh. Jadi kalau yang seperti zakat, maliyah, kafarat yang masih ada istimal, yaitu di dalamnya ada harta atau ibadah yang mencakup harta, maka itu yang boleh seperti nadar, infak, haji, umroh itu masih ada harta di dalamnya. Nah, sekarang kita bicara wakalah yang terikat syarat dan waktu. Bagaimana? Ini ada diskusi di sini. Menurut madhab Hanafiyah dan Hanabilah, maka memperbolehkan dengan memberikan syarat tertentu untuk menjadi wakil. Seperti contoh, saya menunjuk kamu menjadi agen saya untuk menjualkan item tertentu atau item saya ketika Ahmad datang ke sini. Jadi, kalau ada pensyaratan waktu, dinyatakan sah menurut madhab Hanafiyah dengan Hanabilah. Artinya dengan kamu menjadi wakil saya, boleh menjualkan barang-barang ini kalau sudah datang siapa namanya Ahmad. Nah, saat ini dengan menyebutkan kalau kamu boleh menjualkan barang saya untuk beberapa hari ke depan atau besok atau lusa. Hal ini berdasarkan atas dasar izin yang diberikan oleh prinsipal muwakil. Jadi ini pendapat dari Hanafiyah dan Hanabilah boleh. Sedangkan madhab Syafi'iyah menyatakan tidak boleh untuk mengikat wakalah dengan syarat dari sifat, karakteristik atau waktu. Juga nggak boleh misalkan kalau datang Zaid, kamu jadi wakil saya kalau Z-nya datang atau bulan depan nanti. Nah, hal ini dapat menimbulkan jahalah. Kan menurut madhab Syafi'iyah ini jahalah akan pembatalannya. Kapan nanti terjadi pembatalannya? Berbeda halnya dengan wasiat yang tidak dibatasi dengan waktu karena tidak berimbas dengan jahalah. Kalau wasiat artinya kapanpun, tidak ada batasannya. Tapi kalau untuk wakalah ada batasannya. Tindakan yang dilakukan dianggap sah biarpun akan menjadi akad wakalahnya rusak. Akan tetapi diperbolehkan ketika ada izin oleh prinsipal, kalau tidak maka akan rusak. Menurut madhab jumhur bagaimana? Sepakat terhadap penundaan pekerjaan dari syarat oleh prinsipal kepada wakil. Seperti saya delegasikan kamu, saya wakilkan kamu, saya minta kamu untuk melakukan sesuatu. Apa? Menjadi agen saya untuk membeli sesuatu, akan tetapi belilah barang itu setelah 1 bulan. Nah, ini dianggap sah penjelasan sekarang dan tindakan dilakukan kemudian itu akan sah. Jadinya pendelegasian sekarang, tindakannya untuk yang akan datang itu dinyatakan dalam mazhab jumhur itu diperbolehkan. Nah, ada namanya istilah wakalah temporary. Wakalah yang sifatnya temporer saja, tidak berkelangsungan. Bagaimana ini? Maka mazhab jumhur menyatakan diperbolehkan untuk menyatakan waktu berakhirnya wakalah. Jadi hal ini menyatakan bahwa wakalah diperbolehkan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan itu bisa berbentuk temporer. Kalau sudah selesai berupa temporary dengan jangka waktu tertentu maka boleh. Contoh sebagai wakalah dalam bentuk 1 bulan, 1 tahun atau wakalah sesuai dengan keperluan saja. Itu dinyatakan boleh. Nah, ada wakalah bil ujrah, bagaimana ini? Maka pada dasarnya wakalah itu adalah bentuk tabarruk. Wakalah itu adalah bentuk sosial, jadi pendelegasian. Tapi kalau bil ujrah bagaimana dengan upah? Maka wakalah diperbolehkan dan sah untuk meminta ujrah atau upah atau tanpa upah. Hal ini pernah terjadi zaman Rasulullah Muhammad SAW ketika apa? Membayar wakilnya dalam pengumpulan sedekah, yaitu berupa zakat. Sepupu-sepupu Rasulullah Muhammad SAW meminta untuk menjadikan mereka sebagai agen dalam pengumpulan infak, sedekah, dan diberikan upah sebagaimana upah yang diberikan kepada agen yang lain, dan mendapatkan upah ketika sedekah dan infak telah terkumpul. Ini artinya ya boleh meminta upah itu. Nah, terus wakalah bil ujrah memiliki konsekuensi seperti ijarah, yang mana wakil diberikan upah sebagaimana upah umumnya. Artinya ya dia berubah menjadi seperti ijarah. Wakil yang dengan ujrohnya maka berubah menjadi ijarah. Seperti pengiriman barang, penjualan barang, biarpun barangnya belum terjual sepenuhnya, maka dia diperbolehkan mendapatkan upah. Nah, itu dinyatakan seperti ini dalam wakalah bil ujrah. Jenis wakalah, kalau kita lihat di sini ada namanya wakalah umum atau mutlaqah, terus wakalah khusus namanya muqayyadah. Bagaimana wakalah mutlaqah itu? Hanafiyah dan Malikiyah memberikan keterangan, membolehkan wakalah mutlaqah di mana pewakilannya atau perwakilannya boleh dilakukan oleh wakil dalam setiap apa yang dimiliki penuh sehingga dapat diwakilkan. Dan diantaranya tindakan transaksi keuangan. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah wakalah umum ini disebabkan gharar yang terlalu besar atau fahish. Dan fuqaha sepakat akan kebolehan wakalah umum ini, dan ini adalah asal yang didominankannya. Misalkan belikan aku sesuatu terserah kamu, atau kain apa yang kau sukai, hal itu dinyatakan boleh dikiaskan dengan mudharabah. Jadi ya boleh menurut fuqaha secara umum. Tapi kita tahu tadi ada perbedaan antara Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah dan Syafi'iyah.
Selain wakalah khusus muqayyadah, bagaimana? Syafi'i, Hanabilah membolehkan wakalah ini dikarenakan gharar yang terjadi dalam kategori kecil atau gharar yasir. Semisal tolong belikan aku kambing jantan. Jantan dan besar. Jadi udah terdefinisi jantan dan besar. Pengikatan dengan jenis ukuran ini menghindarkan gharar fahish, gharar yang terlalu besar. Wakalah dalam hak Allah. Nah, ini ada dua bentuk wakalah, dalam bentuk hak-hak Allah dan juga yang kedua adalah bentuk haknya pada hamba. Nah, ini ada penjelasan yang sangat detail dalam kitab Prof. Al-Ustad Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah taala. Itu ada bahasan yang detail sekali, tapi kita tidak perlu detail di sini ya. Wakalah dalam hak Allah seperti yang pertama adalah hak perwakilan dalam penetapan hudud ya. Nah, ini menurut mazhab Hanafiyah bagaimana? Tidaklah sah perwakilan untuk menentukan hukum hudud. Jadi ada sanksi di situ oleh hakim kepada wakilnya. Hal ini disebabkan seorang hakim menetapkan hukum dengan qaror, ketetapan, dan bayinah dan penjelasan. Jadi tidak bisa, karena tentunya seorang wakil ini tidak mengetahui bagaimana nanti ketetapan dan bagaimana keterangan bayinah penjelasan itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Syafi'iyah. Jadi ya tentunya si wakil harus datang karena ini ada hudud, ada penentuan akan kehukuman sanksi. Ini yang harus datang. Yang kedua, perwakilan untuk pendelegasian dalam eksekusi atau pelaksanaan hudud. Jumhur sepakat diperbolehkan untuk hakim pendelegasian dalam eksekusi hudud seperti kisos. Jadi misalkan pihak yang tanda kutip boleh mendelegasikan untuk menyaksikan saja. Jadi karena ada kisos misalkan pihak keluarganya terkisos, hal ini menjadi persisian pendapat ketika prinsipnya tidak ada tempat atas eksekusi hudud. Nah, ini menjadi masalah kalau ketika eksekusi hududnya tidak ada si prinsip itu. Terus yang kedua adalah wakalah dalam hak hamba. Pertama adalah hak yang tidak diperbolehkan perwakilan seperti penegakan hukum kisos, tidak boleh. Jadi kalau dia memang yang terkena hukum khusus nggak boleh. Yang mana korban harus datang saat penetapan bagi pelaku kejahatan. Hal ini tidak dibolehkan mewakilkan orang lain untuk hadir untuk memberikan maaf karena untuk menghilangkan syubhat. Jadi tidak boleh, tidak harus datang dia. Yang kedua, hal yang diperbolehkan perwakilan seperti pengembalian hutang, transaksi dan lain-lainnya selain kisos. Maka perwakilan dalam syahadat atau kesaksian hal ini tidak boleh karena bersaksi tidak boleh, karena persaksian merupakan bentuk melekat dalam diri saksi tersebut karena ia berkenaan dengan kabar mata telinga yang dialami dan dia rasakan, maka tidak boleh. Tapi kalau terkait tentang pengambilan hutang, transaksi dan sebagainya itu boleh, tapi kalau kisos ya kan tidak boleh. Wakalah dalam hak hamba masih lanjutkan, perwakilan untuk mengambil hutang maka sah, diperbolehkan ya. Karena mungkin ketidakmampuan dan sebagainya itu dinyatakan boleh, agen jual beli boleh. Bahkan untuk pelunasan hutang, hal ini diperbolehkan sebagai hutang adalah kewajiban yang bisa diwakilkan untuk melunasinya, jadi boleh. Hal ini juga sama dengan perwakilan dalam untuk apa? Ibro, yaitu penyelesaian, artinya tidak diambil hutangnya, udah dinyatakan selesai, ibro. Terhadap hutang yang dianggap selesai dengan mengirim wakil. Hal senada juga boleh dalam perwakilan seperti nikah, hibah, ariyah, wadiah, rohan dan sebagainya itu boleh, seperti itu. Sampai nikah pun boleh perwakilannya, sah-sah saja. Status wakalah agensi, maka pertama adalah tindakan wakil. Ini bagaimana statusnya? Perwakilan dalam perselisihan hukum, khusomah bagaimana? Pertama, kebolehan atau kekuasaan dalam berikrar. Itu boleh nggak sih? Nah, perwakilan di depan hakim diperbolehkan. Seperti pengacara yang mendampingi terdakwa, maka dinyatakan boleh. Kalau ada khusomah ya, khusomah ini perselisihan hukum. Diperbolehkan untuk ikrar atau oleh Hanafiyah selain hukum qisas dan hudud. Jadi kalau memang bukan pada posisi qisas dan hudud atau khusumah perselisihan sengketa, maka dinyatakan sah. Karena wakil dalam khusumah adalah wakil untuk menjawab saja, untuk menetapkan hak. Jadi kalau sengketa hukum itu boleh ada di antara pengacara, itu boleh sebagai wakilnya. Yang kedua, kebolehan untuk kekuasaan dalam qobat. Qobat itu penerimaan, seperti wakil dalam khusumah terhadap harta. Ketika hakim menyatakan pemilikan untuk pendakwa, maka wakil boleh menerima qobat barang tersebut. Jadi kalau dalam bentuk qobat penerimaan harta ketika terjadi khusumah, maka dinyatakan boleh dengan wakil. Kebolehan dalam perdamaian atau ibro boleh, tidak diperkenankan oleh Syafi'iyah dan Hanafiyah untuk hak prinsipal dalam hak sulh dan ibro. Sulh perjanjian damai dan sulh itu tidak atau dianggapnya selesai hutang-hutang itu tidak boleh. Terus perwakilan dalam penyelesaian hutang ini dinyatakan boleh. Perwakilan dalam qobat hutang boleh. Perwakilan dalam jual beli itu dinyatakan boleh. Kapan berakhirnya wakalah? Nah, status wakalah akan berakhir kapan? Nah, status akad wakalah. Akad wakalah tanpa upah merupakan akad yang boleh dan tidak mengikat di antara keduanya. Artinya jaiz, ghairu lazim, tidak lazim. Jadi ya artinya tanpa ujroh ya.
Tapi kalau wakalah bil ujrah bagaimana? Ketika semisal ju'alah dan belum diikat dengan akad waktu tertentu atau pekerjaan atau hal lain pun tidak mengikat secara sepakat oleh para ulama. Artinya biarpun dengan ujrah juga tidak mengikat. Kecuali mazhabnya Malikiyah, di mana pekerjaan telah dimulai dikerjakan, maka hal ini menjadi pengikat. Hal ini menjadi akadnya simsaroh atau samsaroh, agensi, yang dia menjadi lazim oleh Hanafiyah dan Malikiyah, dan tidak lazim oleh Syafi'i dan Hanabilah. Jadi artinya sebagai broker agennya. Itu dalam mazhab Hanafiyah Malikiyah, dia sudah menjadi lazim mengikat. Maka di sini ada berakhirnya wakalah dengan beberapa ketentuan. Pertama, pemutusan prinsipal kepada wakilnya. Jadi ini artinya sudah dinyatakan jelas, kamu tidak menjadi wakil saya lagi. Terus tindakan prinsipal terhadap apa yang dilakukan. Jadi ketika mewakilkan, tahu-tahu dilakukan oleh dia sendiri, oleh pihak yang mewakilkan. Ya, artinya berakhir. Yang ketiga, selesainya maksud dalam wakalah. Ya, berakhir, selesai lah. Apa yang dilakukan sudah selesai. Terus hilangnya dari wakil atau prinsipal kecakapan ahliyah dalam dirinya, baik gila atau mugma alaih dan sebagainya. Terus murtad dan menjadi ahli harb, maka selesai. Matinya pihak salah satu pihak ya. Terus keluarnya muwakil dari status kepemilikan atau wewenang barang. Jadi artinya muwakil sudah tidak punya wewenang sama sekali terkait hal tersebut atau barang tersebut. Maka dinyatakan ya selesai wakalahnya. Ini fatwa DSN MUI nomor 10 tahun 2000 terkait tentang wakalah. Ketentuan umumnya wakalah. Maka pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Terus wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Tadi jadi artinya dalam mazhabnya DSN ini ya, DSN yang mengambil mengikuti pendapatnya Malikiyah dengan Hanafiyah. Kedua, rukun dan syarat wakalah. Syarat muwakil yang mewakilkan, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas tertentu, yang dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Maka salah satu wakil yang mewakili yaitu cakap hukum dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil adalah orang yang diberi amanah. Terus hal-hal yang diwakilkan diantaranya apa? Yaitu diketahui dengan jelas orang yang mewakili, terus tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk pada akad yang kedua, yaitu akad kafalah. Kafalah, itu bagaimana sih kafalah? Maka secara bahasa kafalah, rekan-rekan sekalian, di situ mempunyai makna secara bahasa minimal 3. Ada namanya dhamanah, hamalah dengan za'amah. Dhamanah artinya jaminan, hamalah artinya beban, za'amah artinya tanggungan. Mirip lah. Secara etimologi adalah apa? Perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketika makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung makful anhu atau asil. Jadi artinya ada 3 pihak nih. Pihak pertama adalah yang menanggung, pihak yang kedua yang ditanggung, pihak yang ketiga apa? Pihak yang mana dialihkan penanggungan tersebut kepada pihak yang menanggung tersebut, yaitu kafil. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menyatakan apa itu jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak bayar utang. Ini bayar ya. Salah satu jenis akad ini atau ini yang merupakan salah satu jenis akad tabarru, jadi sosial sifatnya membantu, yang bertujuan untuk saling tolong menolong, namun penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Jadi boleh, namanya kafalah bil ujrah. Apabila ada imbalan maka akad kafalah ini bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, maka menjadi lazim, binding, karena dia sudah menjadi ada akadnya posisi imbalannya, ujrohnya. Skema akad kafalah yang paling simpel ini ada kafil penanggung, terus ada makful pihak ketiga, makful. Maka akad wakalah terjadi di sini rekan-rekan ikhwan fillah, di sini misalkan. Terus akhirnya ada makful alih, pihak yang ditanggungkan untuk tanda kutip kafil menanggung apa-apa yang dilakukan oleh pihak yang ketiga yang ditanggungkan terhadap makful alih pihak yang ditanggungkan. Seperti ini. Sumber hukumnya bagaimana? Nah, dalam Al-Quran disebutkan wa kaffalaha Zakaria. Yang ini disebutkan ya surat Ali Imran 37. Dan dialah Allah SWT menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya. Siapa? Maryam. Kaffalaha Zakaria. Dan sebagainya lah. Terus dalam ayat yang lain surat Yusuf 72 kan. Nah, ini penggalan ayatnya, ada depannya dikit, ada penggalannya. Ini penggalannya saja, ada depannya dikit ya. Terus ini disebutkan waliman jaa bihi hamlu ba'ir wa ana bihi za'im. Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya, ini piala raja, mengembalikan piala raja akan memperoleh bahan makanan seberat beban onta dan aku menjamin terhadap wa ana bihi za'im, dan aku menjaminnya. Nah, dijaminkan seperti itu. Sedangkan dari as-sunnah berupa hadis Rasulullah Muhammad SAW
Maka dalam beberapa riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi menyatakan penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Iya. Terus dalam konteks dari Imam Bukhari menyatakan telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW mayat seorang laki-laki yang perlu untuk disolatkan. Jadi kasusnya ada seorang sahabat yang meninggal wafat ketika itu terus untuk disolatkan. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah dia punya warisan? Maka para sahabat menjawab tidak. Rasul bertanya lagi, apakah dia punya utang? Maka sahabat menjawab, ya, sejumlah 3 dinar. Nah, ini dia. Ada utang di situ. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk mensalatkannya. Tapi beliau sendiri tidak. Artinya beliau tidak jadi untuk salat. Abu Qatadah berkata, aku menjamin utangnya Rasulullah. Terus ketika Rasul hendak mau pergi tidak mensolati, terus aku menanggungnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. Jadi Rasulullah kembali lagi mensolatkan laki-laki tersebut, mayat tersebut. Riwayat Imam Bukhari. Rukun kafalah. Maka ulama Hanafiyah sebagaimana akad-akad sebelumnya cuma ada satu. Maka kafalah juga punya satu rukun saja, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan jumhur punya 4 ya. Ada domin, yaitu kafil, orang yang menanggung, si penanggung ya. Terus madmun, yaitu pihak yang sah yang diwakilkan berupa utang, barang atau tanggungannya. Terus madmun anhu, yaitu orang yang minta tanggungan. Dan yang terakhir adalah syighah, yaitu ijab qabulnya. Kita lihat para pelaku, rekan-rekan sekalian. Pertama adalah pihak penjamin, yaitu kafil. Maka dia harus balik dan berakal sehat. Jadi penanggungnya ini, orang yang memberikan jaminan itu ya harus dewasa dan berakal sehat. Yang selanjutnya berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan harta dan rela ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Ya jelas lah. Terus yang kedua, pihak yang berutang, asil makful anhu, atau orang yang meminta untuk ditanggung atau yang ditanggung. Terus ini sanggup menyerahkan tanggungannya utang, dikenal oleh penjamin. Ya, artinya harus dikenal dulu mana orangnya dan sebagainya. Terus pihak yang berpiutang, makful lahu, diketahui identitasnya, pihaknya dapat hadir dalam waktu akad dan diberikan kuasa, berakal sehat. Ini pihak yang berpiutang. Terus rukun kafalah yang masuk ke posisi makful bih, objek penjaminannya. Nah, di sini mazmum ya. Kalau itu tadi sebutkan madmun ya, yang orang madmun yaitu orang yang atau barang atau objeknya yang ditanggung. Maka merupakan tanggungan pihak orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Ya, artinya jelas lah di sini ada baik dia hutang, uang atau benda atau pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin ya. Harus merupakan utang mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali dengan dibayar atau dibebaskan dengan ibro. Terus harus jelas nilainya, jumlah dan spesifikasinya. Tidak bertentangan dengan hukum syariat, tidak bertentangan dengan hal-hal yang menentang syariat atau perkara haram, tidak boleh. Terus yang terakhir adalah ijab qabul, pernyataan dan ekspresi saling ridho, rela di antara kedua belah pihak, pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern pada saat ini. Itu ijab qabulnya seperti itu. Bentuk-bentuk kafalah. Nah, kafalah ini bentuk-bentuknya diantaranya ada 2. Ada kafalah mutlaqah, yaitu bebas, apa saja ditanggung, boleh. Terus yang kedua kafalah muqayyadah, diikat dengan persyaratan waktu seperti tunai atau ditangguhkan. Ditangguhkan 1 bulan, 2 bulan atau sebagainya, itu dikatakan juga boleh. Nah, macam-macam kafalah di sini sebenarnya di antara beberapa ulama mendefinisikan beberapa macam ya. Tapi yang paling umum adalah kafalah bin nafsi sama kafalah bil mal. Kafalah bil aini atau kafalah bil mal. Nah, kafalah bin nafsi ya jaminan diri atau asuransi jiwa, menjaminan akan jiwa. Aku menjamin diri seseorang, tunggangannya, rohnya, jiwanya, badannya, kepalanya atau sebagian badannya. Hal ini menunjukkan akan keseluruhan badan. Jadi ya ini jaminan akan dirinya. Terus yang kedua kafalah bil mal, yaitu dengan jaminan harta atau asuransi harta. Saya tanggung dia, saya jamin dia dengan harta yang saya miliki dan sebagainya. Nah, ini ulama juga secara kontemporer juga mendefinisikan dengan bentuk yang lain. Tapi ini yang paling umum di antara ulama-ulama mendefinisikan dengan 2 kategori, yaitu kafalah bin nafsi dan kafalah bil mal. Berakhirnya akad kafalah bagaimana? Ketika utang telah diselesaikan. Ya, kalau utang selesaikan sudah selesai. Baik orang yang berutang atau oleh penjamin. Jika kreditur menghadiahkan atau membebaskan utangnya kepada orang yang berutang, iyalah kalau dihadiahkan atau dibebaskan, diibrokkan, maka berakhir. Kreditur melepaskan utangnya pada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Jadi ya tidak bukan pada penjamin, tapi kepada orang yang berutang pada dirinya. Maka penjamin juga bebas tidak menjamin utang tersebut. Namun jika kreditur melepaskan jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang telah terlepas dari utang tersebut. Ya kan? Tapi kalau pada penjamin artinya tetap orang yang berutang tadi menjadi punya utang kepada penjamin. Ketika utang tersebut telah dialihkan, transfer atau dihawalahkan,
Dalam kasus ini baik orang berutang maupun penjamin terlepas dari tuntutan utang tersebut ya kalau sudah ditransferkan utangnya. Terus kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Jadi boleh, enggak, saya enggak mau dijamin sama kamu. Udah, itu boleh seperti itu. Ini Fatwa DSN nomor 11 tahun 2000, pakatan pertama kafalah, pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan fee sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Rukun dari kafalah, rukun dan syaratnya. Pertama, pihak penjamin kafil, dia balik dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya ridho. Terus pihak yang berutang sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin, dikenal oleh penjamin. Jadi kita sebutkan ya, diketahui identitasnya, dapat dihadirkan waktunya, berakal sehat, makfulahu tadi tidak sebutkan ya, dan sebagainya. Ini sudah kita sebutkan di awal tadi. Saya kira cukup. Nanti kita akan kembangkan tanya jawab kita di kelas untuk lebih mendalaminya. Semoga Allah SWT mudahkan. Rabbana zidna ilma. Semoga Allah SWT mudahkan dalam memahami ilmu-ilmu Allah SWT dan diberkahkan dalam setiap kali kita mempelajari, melaksanakan apa yang kita ketahui hal tersebut. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.